Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan. Bioteknologi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti fungi, bakteri, dan virus maupun produk dari makhluk hidup, diantaranya seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi makanan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi pangan adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan, yang saling bertujuan untuk menghasilkan produk bahan makanan manusia. Bioteknologi dalam peraturan pemerintah. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5.505. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3699 yang menjelaskan 1. Keamanan hayati. Produk rekayasa genetik adalah keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan atau keamanan pakan produk rekayasa genetik. 2. Keamanan pangan produk rekayasa genetik adalah kondisi dan upaya genetik yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan atau membahayakan bagi kesehatan manusia akibat produksi, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan dengan produk rekayasa genetik. 3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan maupun minuman. Kontroversi bioteknologi di bidang pangan. Untuk hasil rekayasa genetik di bidang pangan sampai sekarang terus berlanjut. Berbagai global telah menjadikan produk bahan pangan ini aman dikonsumsi masyarakat. Akan tetapi ada yang menganggapnya berbahaya. Dalam perkembangannya, bioteknologi ini telah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi menjadi terjadi. Salah satu langkah yang disepakati dalam menghadapi isu ini adalah dengan disepakatinya protokol Cartagena. Disebutkan bahwa protokol Cartagena mengenai keamanan hayati merupakan kesepakatan negara-negara di dunia untuk mengatur lalu lintas produk. Dibuatnya protokol ini adalah untuk menjamin tingkat perlindungan yang memadai di bidang pemindahan, perlakuan, dan pemanfaatan yang aman dari organisme hasil modifikasi yang berasal dari bioteknologi modern, dan secara khusus menitik beratkan pada perpindahan lintas negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula, perwakilan dari kelompok 1 akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Zidan.
Aplikasi bioteknologi makanan. Aplikasi bioteknologi bidang pengolahan pangan terdapat beberapa contoh tradisional di bidang pangan. Misalnya, tempe dibuat dari kedelai menggunakan jamur rhizopus, tapi dibuat dari ketela atau pisang, atau dengan menggunakan hamir Saccharomyces cerevisiae. Keju dan yogurt dibuat dari susu sapi menggunakan bakteri Lactobacillus. Teknologi sel mikroba tujuannya adalah untuk pengawetan pangan yang menghasilkan berbagai jenis macam bidang pangan yang terfermentasi seperti yogurt, keju, tempe, dan lain sebagainya. Aplikasi bioteknologi enzim. Aplikasi yang tergolong kelompok pertama misalnya pembuatan sirup glukosa dari pati-patian yang melibatkan enzim-enzim. Kelompok kedua misalnya menggunakan lipase untuk menghasilkan emulsifier, surfaktan, mentega, coklat tiruan, protease untuk mencegah kekeruhan minuman seperti pada bir. Rekayasa protein. Aplikasi rekaya protein dalam bidang pangan melibatkan dua hal, yaitu enzim melalui modifikasi molekul protein untuk stabilitas enzim pada kondisi tertentu, misalnya kestabilan internal dari enzim glukosa isomerase. Yang kedua, modifikasi protein pangan untuk mengubah sifat fungsionalnya, untuk memperbaiki sifat elastisitas, kemampuan membentuk emulsi atau menstabilkan tekstur. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulisa dari kelas Biologi A semester 6 ingin melanjutkan presentasi dari Saudari Ismatul Maula. Makanan atau minuman apa sajakah yang termasuk ke dalam bioteknologi pangan? Berikut beberapa contoh aplikasi bioteknologi dalam bidang pangan. Nah, contoh yang pertama yaitu aplikasi bioteknologi pada bidang pangan, yaitu yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu oleh bakteri, yaitu Lactobacillus bulgarisus. Kemudian, bakteri yang dimanfaatkan mampu mendegradasi protein dalam susu menjadi asam laktat. Proses degradasi ini disebut fermentasi asam laktat, dan hasil akhirnya yang dinamakan yogurt. Kemudian, contoh yang kedua yaitu aplikasi bioteknologi pada keju. Keju merupakan produk bioteknologi. Keju dibuat dengan bantuan bakteri pada susu. Bakteri tersebut dikenal sebagai bakteri asam laktat atau Lactobacillus. Kemudian, bakteri Lactobacillus mengubah laktosa menjadi asam laktat dan menyebabkan susu menggumpal. Selain itu, keju merupakan makanan yang enak dan menyehatkan karena dapat disajikan secara langsung maupun diolah dulu atau diminum secara langsung. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu aplikasi bioteknologi pada tempe. Tempe merupakan makanan yang terkenal di Asia Tenggara dan juga merupakan salah satu contoh produk hasil bioteknologi. Selain itu, tempe dibuat dari kacang kedelai dengan dibantu oleh aktivitas jamur, yaitu jamur Rhizopus oryzae. Proses pembentukan tempe cukup sederhana dan dilakukan dengan mudah. Nah, selanjutnya aplikasi bioteknologi pada oncom. Nah, aplikasi ini yang keempat ya. Oncom terbuat dari ampas tahu, yaitu ampas kedelai dengan bantuan jamur Neurospora sitopilia. Jamur ini dapat memberikan warna alami pada oncom seperti warna orange. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aplikasi bioteknologi pada roti. Roti dibuat dengan cara fermentasi oleh ragi atau yeast. Dalam pembuatan roti, produk fermentasi yang diperlukan hanya karbon dioksida karena akan membentuk gelembung-gelembung udara dalam roti sehingga bertekstur ringan dan berongga. Aplikasi bioteknologi pada nata de coco. Nata de coco ini merupakan produk fermentasi dan air kelapa yang dibantu oleh air bakteri
Acebactericinum. Nata de coco ini sebenarnya adalah polisakarida atau selulosa yang disintesis oleh bakteri tersebut selama proses fermentasi berlangsung. Nah, biosintesis ini menggunakan sumber gula yang berasal dari medium air kelapa, yaitu glukosa dan fruktosa. Aplikasi bioteknologi pada tapai singkong. Nah, tapai singkong ini merupakan makanan beralkohol yang memiliki rasa khas dan kandungan alkohol 3-5%, yaitu proses pembuatannya dibantu dengan menggunakan ragi tapai. Pada ragi terdapat berbagai jenis mikroorganisme, yaitu dari kelompok jamur dan khamir. Aplikasi bioteknologi pada terasi. Nah, terasi ini merupakan produk fermentasi dari udang atau ikan yang menjadi bentuk pasta berwarna merah kecoklatan dan beraroma khas. Mikroorganisme yang terlihat dalam fermentasi terasi yaitu Bacillus, Pediococcus, Lactobacillus, Brevibacterium, dan Corynebacterium. Yang terakhir yaitu manfaat bioteknologi di bidang pangan. Nah, yang pertama yaitu menghasilkan bahan penyedap. Yang kedua, menghasilkan produk minuman dan makanan hasil fermentasi. Ketiga yaitu menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Yang keempat yaitu menghasilkan produk makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi.